Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kita akan membahas tentang postpartum blues atau baby blues syndrome yang seringkali juga ditanyakan oleh masyarakat. Apa sih ini? Barang apa ini? Simak terus sampai selesai, jangan di skip. Salam sehat sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Halo teman-teman. Jadi kalau kita pernah mendengar istilah baby blues syndrome ataupun postpartum blues, itu sebenarnya definisinya adalah jadi gangguan depresi pada pasien ibu ya, dalam hal ini ibunya, pada ibu setelah melahirkan karena berbagai sebab. Oke, jadi ini adalah salah satu keberhasilan persalinan normal. Ingat ya, saya selalu bilang ada 5P: power, passage, passenger, psikologi. Ini yang kita bahas pada postpartum blues. Nah, definisinya kita sudah bahas seperti tadi. Bagaimana nanti kita akan ngobati, kita bahas berikutnya. Jadi pada beberapa pasien atau di masyarakat lah ya, ada anggapan bahwa postpartum blues, baby blues itu adalah sesuatu yang normal. Nah, hal ini sebenarnya adalah mitos. Kenapa? Namanya aja ini adalah gangguan psikologis yang berupa depresi. Maka karena sudah judulnya ini definisinya adalah gangguan, maka ini adalah bukan sesuatu yang normal. Normalnya ketika orang setelah melahirkan, dia tidak akan terjadi depresi. Tetapi karena ada entah sebab apa gangguan psikologis di ibunya, sehingga dia bisa terjadi depresi pada setelah melahirkan. Sebenarnya pada ibu hamil atau melahirkan juga bisa terjadi yang namanya gangguan psikotik pada ibu hamil atau melahirkan. Nah, ini lebih luas lagi. Biasanya kalau postpartum blues tidak ditangani dengan betul, dia bisa terjadi psikotik. Kapan-kapan kita akan bikinkan video tersendiri tentang ini. Jadi, apa saja sih gejala-gejala pada postpartum blues? Jadi, pasien ini akan merasa depresi. Yang namanya gejala depresi ya seperti itu. Satu, gangguan mood. Kedua, dia merasa tertekan. Ketiga, dia nanti bisa menangis-nangis sendiri, nggak jelas penyebabnya. Keempat, gangguan tidur, ya, ini susah tidur. Maka ini yang saya ingin ingatkan kepada para masyarakat kita, karena salah satu yang men-trigger, mencetuskan seorang ibu bisa postpartum blues, baby blues adalah keluarga dan masyarakat. Kenapa saya bilang begitu? Karena terlalu banyak mitos di masyarakat. Misalnya, dia tidak boleh tidur pada pagi hari, dia harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh cuci rambut dan sebagainya, sehingga ini bisa menyebabkan gangguan kecemasan pada ibunya yang berakibat pada depresi pada ibu hamil atau melahirkan. Nah, sekarang tentang pengobatannya bagaimana? Nah, pengobatan pada postpartum blues ini, pengobatannya asalnya bisa mulai dari psikoterapi. Psikoterapi itu artinya terapi secara psikologis, bisa melibatkan keluarga, suami, dan kemudian bahkan kita bisa melibatkan psikolog atau psikiater. Nah, pengobatan yang kedua adalah dengan obat-obatan psikofarmaka. Maka ini sebaiknya psikofarmaka ini meskipun diberikan tetap dengan dosis yang serendah mungkin, karena kita berharap dia nantinya juga masih bisa menyusui, meskipun sebagian besar pada pasien postpartum blues tidak mau menyusui atau tidak mau melihat, bahkan melihat bayinya pun kadang-kadang tidak mau. Nah, itulah pengobatan dan yang lain-lain. Tetapi yang penting, ingat, di dunia kedokteran selalu kita punya moto lebih baik mencegah daripada mengobati.
Maka kita mencegahnya adalah dengan menyiapkan psikologis penderita pada saat dia hamil. Jangan sampai kita tekan sini sana, jangan sampai kita terlalu banyak aturan yang menyebabkan dia akhirnya terjadi gangguan psikologis pada ibu hamil yang menyebabkan postpartum blues. Nanti salah satunya akan timbul kebencian dari ibu itu pada postpartum blues itu, timbul kebencian ibu itu terhadap bayinya sehingga dia nggak mau nengok bayinya, nggak mau merawat bayinya dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Jadi ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitu kira-kira pembahasan kita kali ini. Salam sehat, sampai tua, sampai ketemu di video berikutnya. Teman-teman sudah pada mengerti apa belum? Nah kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah bagi yang belum mengerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.